Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Agustin, mahasiswi D3 Farmasi semester 2 Universitas Pekalongan, akan membahas mengenai identifikasi aldehid dan keton. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian aldehid dan keton, metode, prinsip, sampel, alasan pemilihan sampel dan metode, cara kerja dan hasil, serta kesimpulan. Pengertian aldehid dan keton. Aldehid dan keton merupakan senyawa yang mempunyai gugus karbonil. Aldehid mempunyai sedikitnya satu hidrogen yang terpikat pada karbon karbonil, sedangkan keton tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada karbonil. Hanya karbon yang mengandung gugus R, atau R adalah alkil atau aromatik. Metode yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada dua, yaitu metode uji Tholen dan uji Fehling. Uji Tholen yaitu aldehid dengan reaksi Tholen oksidator lembut dioksidasi menjadi asam karboksilat yang ditandai dengan terbentuknya cermin perak. Uji Fehling, reaksi Fehling merupakan kompleks ion Cu direduksi menjadi ion Cu2O atau endapan merah bata. Berikut akan saya jelaskan mengenai prinsip dari uji Tholen dan uji Fehling. Yang pertama, uji Tholen digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton dalam suatu sampel dengan menambahkan reagen Tholen yaitu AgNO+, di mana akan terjadi reaksi reduksi oksidasi. Aldehid dioksidasi menjadi anion karboksilat, ion Ag+, dalam reagen Tholen direduksi menjadi Ag. Uji positif ditandai dengan terbentuknya cermin perak pada dinding dalam tabung reaksi. Yang kedua, uji Fehling membedakan gugus aldehid dan keton dalam suatu sampel dengan menambahkan reagen Fehling A dan Fehling B, di mana Fehling A adalah CuSO4 dan Fehling B adalah campuran dari NaOH dalam NaK-katat. Dalam reaksi ini terjadi reaksi reduksi oksidasi, aldehid dioksidasi membentuk asam karboksilat, sementara ion Cu2+ akan tereduksi menjadi Cu+. Hasil uji positif apabila dalam suatu sampel terbentuk endapan merah bata. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu untuk sampel aldehid yaitu formalin, dan untuk sampel keton yaitu aseton. Alasan pemilihan sampel formalin dan aseton karena aldehid yang paling sederhana yakni formalin yang mempunyai kecenderungan untuk berpolimerisasi. Cairan yang baunya agak tidak enak ini digunakan sebagai bahan pengawet. Keton yang paling sederhana adalah aseton, suatu cairan yang berbau sedap yang digunakan terutama sebagai pelarut untuk senyawa organik. Alasan pemilihan metode menggunakan uji Tholen yaitu uji Tholen bertujuan untuk pengujian spesifik pada aldehid. Reaksi oksidasi aldehid dengan reaksi Tholen yang ditandai dengan terbentuknya cermin perak, sedangkan keton tidak bereaksi. Dan alasan penggunaan uji Fehling yaitu digunakan reaksi Fehling karena reaksi Fehling adalah oksidator lemah yang merupakan reaksi khusus untuk mengenali aldehida. Berikut akan saya jelaskan mengenai cara kerja dan hasil dari praktikum kali ini. Yang pertama yaitu identifikasi aldehid menggunakan uji Fehling. Dilakukan dengan cara 1 mili Fehling A dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah dengan 1 mili Fehling B digojok, kemudian ditambah 1 mili formalin golongan aldehid, digojok, lalu ditambah 1 mili lagi formalin. Digojok, hasilnya yaitu warna larutan biru, bening, dan tidak terdapat endapan. Dan setelah pemanasan hasilnya yaitu warna larutan biru bening, terdapat endapan, dan endapan berwarna merah. Hal ini menunjukkan hasil uji positif karena terbentuk endapan merah bata. Formalin termasuk gugus aldehid, memiliki gugus OH bebas sehingga ketika diuji dengan Fehling membentuk endapan merah bata.
Kedua, identifikasi keton menggunakan uji Fehling dilakukan dengan cara 1 mili Fehling A dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah dengan 1 mili Fehling B digojok, kemudian ditambah 1 mili aseton golongan keton digojok, lalu ditambah 1 mili lagi aseton digojok. Hasilnya yaitu warna larutan biru kehijauan, terdapat endapan berwarna putih, dan setelah pemanasan hasilnya yaitu warna larutan biru kehijauan. Terdapat endapan dan endapan berwarna putih. Endapan berwarna putih bukan merah bata menunjukkan bahwa uji Fehling dan aseton adalah negatif. Dan aseton bukan aldehid tetapi keton. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa aseton merupakan gugus keton dan tidak memiliki gugus OH atau H bebas sehingga tidak bereaksi dengan uji Fehling. Ketiga, identifikasi aldehid menggunakan uji Tholen dilakukan dengan cara 1 mili Tholen dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah dengan 1 mili formalin digojok, lalu ditambah 1 mili lagi formalin digojok. Hasilnya yaitu warna larutan hitam, terdapat endapan berwarna hitam, dan terdapat cincin perak. Dan setelah pemanasan hasilnya yaitu warna larutan hitam, terdapat endapan warna hitam, dan terdapat cincin perak. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa formalin merupakan gugus aldehid dan memiliki gugus OH bebas sehingga bereaksi dalam uji Tholen ini dan membentuk cincin perak. Keempat, identifikasi keton menggunakan uji Tholen dilakukan dengan cara 1 mili Tholen dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah dengan 1 mili aseton digojok, lalu ditambah 1 mili lagi aseton digojok. Hasilnya yaitu warna larutan coklat, terdapat endapan keruh dan endapan berwarna coklat. Dan setelah pemanasan hasilnya yaitu warna larutan coklat, terdapat endapan berwarna coklat, dan tidak terdapat cincin perak. Hal ini menunjukkan bahwa aseton tidak bereaksi dengan reagen AgNO3, sehingga hasilnya ujinya adalah negatif, jadi aseton bukan termasuk aldehid tetapi keton. Hal ini sesuai dengan literatur bahwa aseton merupakan gugus keton dan aseton tidak bisa bereaksi dalam uji Tholen karena aseton tidak memiliki gugus OH atau H bebas. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu formalin adalah aldehid dan aseton adalah keton. Formalin menunjukkan hasil positif pada uji Fehling membentuk endapan merah bata dan pada uji Tholen membentuk cincin perak. Aseton menunjukkan hasil negatif pada uji Fehling tidak membentuk endapan merah bata tetapi membentuk endapan putih, dan pada uji Tholen tidak membentuk cincin perak.